Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview unit big game yang sudah terkenal ya di seantero YouTube mungkin. Salah satunya yaitu Predator ya. Jadi senapan angin PCP Predator ada yang bocap tabungnya, tapi kali ini kita akan review yang tabung pipa ya. Modelnya tabung OD38 Predator dengan chamber monolight. Ini adalah senapan yang sudah bagus banget untuk kelas big game. Kita akan lihat reviewnya. Sebelum review, saya sampaikan ke sobat hunter sekalian, semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan untuk urusan-urusannya, dan juga diberikan kemudahan, kelancaran untuk rezekinya, agar bisa meminang unit yang ada di depan saya ini, Predator monolight ini ya. Saya akan review yang tabung monolight saat ini, yang tabung monolight yang sudah support big game ya. Saya kira ini medium to big game lah. Sudah sangat keren sekali gitu. Nah, nanti di sini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya saja. Namun ketika misalnya ingin tanya lebih dalam, lebih detail terkait dengan senapan yang ada di depan saya ini, nanti bisa WA nomor admin yang ada di atas. Nanti kita bisa diskusi sekiranya kebutuhannya apa, budgetnya berapa, itu nanti ada macam-macam soalnya. Jadi untuk keluarga PCP Predator ya, entah itu yang bocap Predator, kemudian tabung pipa Predator monolight versi long, ada yang versi pendek juga ya. Untuk yang tabung model chambernya itu yang monoblock atau chamber tumpuk itu nanti ada lagi gitu. Jadi ada banyak sekali jenisnya untuk keluarga Predator, sehingga mungkin nanti semisal ingin berdiskusi, semisal ingin tanya-tanya terkait dengan kebutuhan daripada sobat hunter semuanya, bisa langsung chat admin di atas. Pasti akan kita balas. Kita juga akan senang sekali ketika misalnya kita sama-sama berdiskusi, saling tanya-tanya soal spesifikasi, kita akan balas. Oke, langsung saja ya. Kita coba review unit ini dari depan dulu ya. Jadi kita mulai dari laras. Nah, larasnya sendiri ini Predator monolight ada kurang lebih panjangnya di 60 cm gitu. Terdapat serombong laras, sudah terdapat list juga ya di sini ya. Jadi nanti ini macam-macam. Ini serombong laras hitam, ada motif listnya juga. Ini nanti bisa dipilih juga untuk warnanya, ada beberapa, ada yang hitam merah, list merah, ada yang hitam list biru, ada yang hitam list kuning, macam-macam. Nah, itu nanti bisa dipilih. Kemudian di depan sini sudah terdapat nepel beserta tutup nepelnya. Ini untuk peredam ya. Untuk peredam baiknya selalu diberi minyak atau pelumas, kemudian juga sering-sering ditutup ya setelah menggunakan gitu. Nah, nanti untuk pembelian unit ini sudah akan mendapatkan kelengkapan standar berupa peredam juga gitu. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi karena sudah akan mendapatkan peredam bonus. Memang berbeda dengan peredam yang ini ya. Jadi peredam yang akan kita berikan itu yang bonus. Kalau ini adalah peredam super senyap. Nah, ini besar sekali, ini peredam super senyap ya. Jadi ini sudah sangat senyap sekali untuk meredamkan suara daripada tembakan daripada unit ini gitu. Nah, yang akan kita berikan yang peredam biasa. Kayaknya enggak ada di sini ya. Peredam biasa, peredam bonus yang kecil gitu. Nanti kita akan sudah include-kan juga. Kemudian ini larasnya memiliki panjang 60 cm sudah tadi, kemudian alurnya di 12 ulir, terus juga bahan larasnya itu baja seamless ya, tidak baja seamless, namanya seamless berarti pure, tidak ada nut, tidak ada garis, tidak ada apapun, itu seamless ya artinya ya, karena memang itu syarat wajib untuk laras digunakan untuk senapan angin seperti itu. Kemudian lanjut di sebelah sini sudah terdapat cincin laras. Nah, ini cincin laras juga memiliki fungsi untuk menahan getaran daripada efek recoil ya, daripada ketika kita menembak itu nanti ada cincin laras yang mengikat laras dan tabung sehingga dapat meminimalisir geser ya, meminimalisir pergeseran ketika kita menembak seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini itu ada tabung.
tabungnya ini dari Dural ya, OD38. Karena Dural OD38 itu tentu karena Dural dan juga OD38 tentu pemakaian daripada unit ini itu tidak akan sehemat Bocap ya, karena Bocap memiliki volume yang lebih besar, namun ini sudah punya OD38, artinya juga udah lumayan lah. Kalau untuk kelas-kelas ini sudah lumayan. Terus di depan sini terdapat mano untuk mengukur tekanan dalam tabung. Jadi sudah ada mano depan ya, manonya di bagian depan ya, betul. Kemudian tekanan angin maksimal di 2700 ya, khas senapan Dural pada umumnya 2700, sementara tekanan amannya di 2500 gitu. Jadi kalau misalnya mau nyimpen nanti bisa di angka 1500 sampai dengan 2500 untuk menyimpan. Jadi untuk menyimpan senapan itu tidak boleh dalam keadaan tabungnya kosong. Kenapa kok tidak boleh dalam keadaan tabungnya kosong? Itu biar memperkuat sil-sil yang ada di dalam tabung ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya dibiarkan kosong. Nanti ketika kosong diisi angin biasanya pasti akan bocor biasanya. Nah, oleh karenanya setiap penyimpanan senapan unit itu diisi angin. Jangan lupa untuk tetap diisi angin meskipun hanya 1500. Nah, yang perlu diperhatikan untuk keamanan juga tidak boleh ada mimis ketika menyimpan unit. Ya, perlu diingat untuk angin memang tidak boleh kosong, tapi mimis harus dipastikan kosong. Nah, oke, jadi tidak boleh ada mimis. Tentu ini adalah untuk keamanan kita semuanya, karena mindset kita harus paham bahwa meskipun ini senapan angin dengan kaliber standar gitu, tapi tetap ini adalah senjata. Sehingga kita harus memperlakukan unit yang ada di depan kita ini sebagai sesuatu yang berbahaya, dan kita harus sangat-sangat safety ya. Termasuk dengan meniadakan mimis ketika disimpan. Sip, seperti itu ya. Selanjutnya ini ada serombong tabung variasi ya. Ini memang kita punya beberapa model untuk unit Predator ini gitu. Jadi untuk yang tabungnya monolight itu variasinya kayaknya cuma satu ini aja. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang monoblok, nah ini ya, ini kita punya unit Predator juga sama, tapi ini tabungnya chambernya chamber tumpuk. Nah, ini variasi serombongnya udah beda, serombong tabung dan laras ya, itu variasinya sudah berbeda. Ini lebih vulgar ya, lebih terlihat gentle lah menurut saya ya untuk desain. Dan ada beberapa juga yang dia itu serombong tabung dan juga laras ini itu sampai depan full gitu. Nah, memang ada beberapa macam, namun kita memang saat ini di sini hanya saya cuma bawa dua ini aja ya. Nanti kalau memang misalnya mau dicekkan untuk model-model yang lainnya, bisa WA admin kami, sehingga nanti bisa ngobrol lebih banyak lah soal model-model apa yang ada gitu. Kemudian pengisian, ini pengisiannya di sebelah sini ya, khas daripada senapan pada umumnya. Ada di sebelah sini sudah terdapat tutupnya juga, ini kupler setengah TSM ya. Nah, ini jangan hilang tutupnya ini ya, kalau bisa. Kemudian masuk ke bagian chambernya ini modelnya model monolight, sudah monolight ya, artinya sudah dibuat dengan mesin juga semi CNC ya, posisinya semi CNC. Jadi ada campur tangan manusia juga menggunakan mesin-mesin bubut seperti pada umumnya, namun ada profilnya ini dibuat dengan menggunakan mesin-mesin CNC untuk profilnya ini. Nah, ini sudah menggunakan side lever juga. Nah, ini sudah menggunakan side lever juga. Kemudian juga posisi sudah support magazine. Jadi kalau misalnya mau pasang magazine tinggal dipasang di sini aja. Ini single shoot dan juga magazinnya nanti akan dapat, sudah include daripada unit yang kalian beli ini. Seperti itu ya untuk single shoot dan juga magazinnya. Terus kemudian ada cancel kokang, ini kayaknya dilepas sama teman-teman ya. Ada cancel kokang. Cancel kokangnya bisa kalian pasang di bagian sini ya, kanan atau kiri, bebas. Nanti akan include juga sudahan untuk cancel kokangnya. Jadi fungsinya ketika nanti terpasang magazin itu agar bisa tetap di cancel gitu, tanpa kemudian menekan
set lever. Tentu kalian sudah paham ya itu ya. Terus kemudian di bagian atasnya sini sudah terdapat adapter tele ya yang berukuran 11 mm. Sini ya 11 mm. Kemudian di bawah sini juga ada rel tele juga, ini 11 mm juga. Ini kalau misalnya nanti digunakan untuk pemasangan bipod ataupun tripod, itu bisa dilepas dulu ya. Yang segitiga aksesoris ini bisa dilepas dulu. Pakainya kunci L ini ya, nomor berapa ya? 6 atau 8. Nanti bisa dilepas dulu. Kemudian kalian bisa pasangkan bipod atau tripodnya itu di sini seperti itu. Masuk ke bagian picu, picunya masih menggunakan picu standar, namun sudah terdapat safety trigger ya. Jadi sudah aman sekali, ada safety triggernya di bagian bawah sini. Kemudian untuk popornya, ini popor taktikal, modelnya ini ya ABS ya. Jadi popor taktikal maju mundur. Nah, ini sudah maju mundur, cuma ini berarti ini sudah bisa maju mundur. Segitiga popor taktikal terbuat dari apa ini ya? Bahan ABS ini kayaknya, serat ABS. Kemudian di belakang sini juga sudah terdapat sandaran bahu dengan karet yang cukup premium, jadi relatif lebih enak juga semisal digunakan untuk menembak ya. Nah, lebih enak, mantap. Kemudian di bagian bawah sini sudah menggunakan karet motifnya kulit jeruk. Jadi meskipun tangan kalian itu gampang keringetan, itu pegangannya tetap akan relatif enak banget gitu. Berbeda ya, kalau ini kulit jeruk full untuk yang chamber tumpuk, kalau ini sudah ada motif jari, jadi lebih nyaman lagi untuk yang bagian monolight ini gitu. Itu terus kemudian di sini ada setelan power, sudah support setelan power ke kanan untuk membesarkan, ke kanan itu artinya searah jarum jam ya untuk membesarkan powernya, kemudian ke kiri untuk mengecilkan powernya. Saya pernah buat video dengan setelan power standar, saya lupa, nanti saya cekkan untuk videonya ya. Kalau ada mungkin nanti akan saya lampirkan juga terkait dengan penggunaan Predator monolight ini. Konsumsi anginnya itu kurang lebih satu tembakannya di 50 PSI, jadi lebih irit daripada yang monoblok atau chamber tumpuk ya. Chamber tumpuk ini bisa di 80 PSI, bisa lebih juga gitu, 80 sampai 100 PSI untuk penggunaan atau konsumsi angin ya sekali tembaknya. Nah, memang secara chamber, secara konstruksi chamber yang monolight ini tentu akan lebih bagus karena memang konstruksinya juga sudah semi CNC, sudah bagus, sehingga memang akan lebih bagus juga dalam konsumsi anginnya seperti itu, atau dalam bahasa lain lebih irit seperti itu. Terus saya juga sudah pernah tes unit ini dan memang powernya itu mantep banget. Saya pakai setelan power standar padahal. Saya nanti carikanlah videonya. Hari ini kita nggak tes, kita hanya review aja. Untuk tanya-tanya nantinya semisal ada pertanyaan silahkan langsung hubungi admin yang ada di atas ya. Kita akan semangat tentunya ketika menjawab chat dari Sobat Hunter sekalian. Seperti itu. Mungkin itu dulu review singkat daripada unit ini. Nah, perbedaannya dengan unit ini, perbedaan yang paling signifikan hanya ada pada chamber. Nah, chambernya ini tumpuk, sementara ini adalah chambernya sudah monolight gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan perbedaan chamber tentu akan mempengaruhi efektivitas daripada unit itu juga, sehingga konsekuensi logisnya harganya memang berbeda. Nah, untuk unit ini harganya dibanderol dengan harga di 2.850.000. Jadi kalian bisa dapatkan unit ini dengan chat admin kami ya, screenshot aja video ini, kemudian nanti chat tanya admin kami untuk perhitungannya gitu. Karena memang 2.850 itu unit dan kelengkapan standarnya aja. Kalau misalnya mau nambah, Bang, saya mau pesan unitnya full set, Bang. Jadi sama pompa, sama tele, nanti akan dihitungkan oleh admin kami. Kalau nggak salah di sekitar 900.000 itu kalian sudah bisa mendapatkan unit ini plus pompa sama telenya. Karena PCP ini tidak ada visir ya. Jadi teleskop itu adalah hal yang wajib ya. Karena memang tidak ada visir dan rel telenya ini 11 mm ya. Teleskop di kami murah 300-an aja udah dapet teleskop. Seperti itu. Nah, ini beda ya tapi kalau yang depan ini. Kalau yang ini di harga 750-an, 312 all-nya.
perbesarannya untuk spike perbesaran 312 AOL juga, jadi berbeda. Nah nanti untuk kalau misalnya mau tanya-tanya diskusi, contoh nih misal Bang untuk unit ini kira-kira mimis yang cocok apa, nah sekalian kalau yang mimis saya bahas di sini aja ya. Jadi unit ini tuh bisa menggunakan bagusnya itu di ini ya 13 green, entah itu Hercules, Canon Hercules atau mungkin di SJ18 ya. Nah kalian bisa gunakan mimis itu untuk unit yang ada di depan saya ini, karena untuk 12 green ada yang sudah nyoba kemarin katanya masih ngeleyang ya, masih geser daripada untuk perkenaannya itu masih ada pergeseran seperti itu. Nah sehingga kami rekomendasikan untuk mimisnya di SJ18 atau di Canon Hercules yang 13 grain. Nah untuk itu nanti detailnya bisa lah nanti chat aja admin di atas. Mungkin itu aja review singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan konten saya, semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat diterima dan mudah untuk dicerna. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like, kemudian juga subscribe channel ini agar kami terus semangat untuk membuat konten. Dan semoga konten-konten kami juga dapat memberikan insight atau sedikit tips lah bagi sobat hunter sekalian. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.